Baik, hari ini kita akan berbicara tentang globalisasi dan bisnis operasional. Saat kita berbicara globalisasi, kita berbicara masuk ke dalam sebuah negara dengan berbagai cara, baik itu dengan ekonomi, baik itu dengan pendidikan, dan lain-lain. Semua terkait dengan memasuki negara lain. Jadi kalau kita lihat di sini, dari beberapa pengertian, ini nanti videonya kalian tonton sendiri ya. Jadi saya buat video. Iya, Pak. Kalian tonton sendiri. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Emmanuel Richard, dia mengatakan globalisasi adalah jaringan global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan tertutup dalam saling ketergantungan dan adanya persatuan dunia. Yang saya garis tebal, yang saya tebalkan, itu saling ketergantungan dan persatuan dunia. Nanti akan kita simpulkan di akhir. Jun Hakel mengatakan proses kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia menjadi suatu konsekuensi signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Tapi menurut Rottenberg di sini kecepatan dari integrasi dan interaksi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah yang berbeda. Menurut Selo Sumarjan di sini terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi. Jadi kalau kita lihat dari pengertian tersebut bisa kita katakan globalisasi itu adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa, antar manusia di seluruh dunia, baik itu melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Pendidikan juga bisa, atau apa yang paling banyak itu sekarang lewat YouTube. Jadi tidak ada lagi batasan antara negara yang satu dengan negara yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu tidak ada batasan lagi. Kita bisa chatting melalui WA, mau itu belahan dunia mana pun bisa. Kita bisa mengetahui budaya orang lain, kita bisa mengetahui cara pendidikan di negara lain itu melalui media sosial, bisa melalui YouTube, bisa, dan lain-lain. Itulah globalisasi. Tapi kalau kita berbicara globalisasi ekonomi, itu seperti apa? Nanti mungkin kita bisa masuk ke dalam bentuk perdagangan, investasi saham mungkin. Kalau zaman dulu itu sistem penjajahan, tapi sekarang belum tentu. Terus di sini ada beberapa pendorong globalisasi. Yang pertama itu dorongan pasar. Saat kita berbicara dorongan pasar, ini ada peluang pasar di negara lain. Itu yang mau dikejar. Itu yang mendorong kita untuk melakukan globalisasi, untuk masuk ke negara lain. Misalnya dorongan biaya, mungkin sumber daya ada di daerah itu, mungkin ada sumber daya alamnya, bahan baku, atau mungkin sumber daya manusia, itu ada di negara tersebut dan biayanya lebih murah daripada biaya yang ada di negara asal. Selanjutnya dorongan pemerintah, adanya kerjasama dari pemerintah kedua belah pihak atau mungkin dari aliansi-aliansi negara-negara, itu ada kesepakatan kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Kalau kita lihat aliansi dari negara-negara Asia Tenggara itu ada AFTA. Jadi di situ bisa masuk pendidikan, perdagangan, itu sudah masuk. Beberapa budaya juga sudah bisa diperbolehkan masuk. Makanya kalau kita lihat ada sekolah dari Malaysia itu bisa membuka di Indonesia, atau pabrik dari negara lain itu bisa masuk ke Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya dorongan persaingan. Persaingan ini persaingan di dalam negeri dengan ketatnya persaingan yang ada dalam negeri. Itu mengakibatkan kita harus cari nih pasar baru. Mungkin sebelumnya pasar-pasar yang sudah ada di negara tersebut. Kalau kita berbicara jenuh, ini contoh seperti Indomie. Indomie pemain dari produk Indomie itu sangat banyak di Indonesia. Terus mana mereka? Akhirnya Indomie mencoba pasar luar negeri. Makanya Indomie itu sudah menjadi produk global di dunia. Kita lihat kopi di Indonesia. Ini orang Indonesia sendiri sudah banyak nih yang asam lambung, akhirnya nggak bisa minum kopi. Mau nggak mau,
kopi yang ada di Indonesia itu kualitasnya yang terbaik. Gayo, kopi dari Sitalan, kopi dari Simalungun, itu akhirnya atau kopi dari Flores, Bali itu kopi-kopi terbaik dunia. Akhirnya Pak dijual ke luar negeri karena Indonesia tiba-tiba dengan wah mungkin itu akhirnya lambungnya udah rusak. Jadi mau nggak mau nih harus jual ke luar negeri nih. Itu terkait dengan persaingan dan mungkin terkait dengan persaingan ini kita bisa melihat kondisi dari perekonomian tersebut. Contoh daya beli masyarakat ini sudah tidak setinggi sebelumnya, tetapi para produsen, para pembuat produk sangat banyak. Akhirnya itu membuat pasar menjadi jenuh atau persaingan ketat. Sebenarnya dorongan faktor lain. Kalau kita lihat ini Sarucung, kalian tahu Sarucung? Sarucung itu salah satu kota yang ada di Jawa. Baru kejadian gempa saat beberapa pengusaha itu melakukan investasi di Sarucung, maka mereka akan was-was. Mereka akan berpikir ulang untuk membuat atau berinvestasi di daerah tersebut. Jadi mau tidak mau mereka mencoba tuh untuk cari pasar yang baru. Tetapi buat perusahaan atau investor yang sudah ada di Sarucung itu harus seperti apa? Daripada kena gempa terus harus menambal dinding yang retak terus atau akhirnya mesin rusak karena gempa tersebut, mau nggak mau mereka harus memindahkan. Itulah bisa menjadi pendorong dari globalisasi. Jadi kita harus ingat ada 5 dorongan untuk investasi untuk masuk menjadi globalisasi. Selanjutnya ada 3 faktor dari globalisasi. Yang pertama itu kedekatan. Saat kita berbicara kedekatan itu teknologi informasi dan kecepatan akses antar negara. Kalau kita berbicara kecepatan akses, apa yang lebih dahulu menguasai informasi maka dialah yang menjadi pemenang. Itu yang dikatakan. Makanya kalau kita lihat pendidikan di Pulau Jawa itu maju dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Pulau Jawa karena mereka lebih dahulu mendapatkan informasi. Jadi informasi sangat penting. Atau mungkin seperti di Jawa sekarang, penghubung antara Jakarta dengan Bali itu sudah ada jalan tol sehingga membuat jadi cepat. Selanjutnya lokasi, globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran mereka. Kalau kita lihat beberapa perusahaan itu sudah mencoba untuk masuk melalui membangun usaha-usaha mereka di berbagai negara. Hanya untuk apa? Agar mengurangi biaya distribusi mungkin, mengurangi biaya produksi mungkin, dan lain-lain. Karena lokasi tadi, akhirnya mereka bentuk di negara-negara yang mereka anggap bisa nih menjadi cabangnya mereka. Mungkin salah satunya lagi produsennya. Kalau kita berbicara produsen kan, konsumennya. Kalau kita berbicara konsumen itu perusahaan itu sangat amat butuh terhadap konsumen. Saat perusahaan mampu membuat produk sebaik apapun, tapi konsumennya tidak ada, maka tidak akan berguna tuh pabriknya mereka. Baik, selanjutnya sikap. Ini ada beberapa sikap. Contoh seperti kita ini, kita menganggap orang dari luar negeri itu juga dari kita. Pemain bola yang ada di Indonesia itu, mereka di sana itu bukan pemain bola, mereka itu hanya hobi bola di negaranya. Tapi karena mereka berkulit putih, berkulit merah, atau berkulit sangat hitam, itu kita anggap lebih baik nih bermain bola di Indonesia. Makanya pemain bola dari luar negeri mereka mungkin masuk sekolah bola aja belum pernah, tetapi di Indonesia dipergunakan. Itu mungkin sikap. Jadi nanti kita akan pelajari sikap-sikap masyarakat yang ada di pasar global. Kalau kita lihat di sini ada 3 sikap juga. Yang pertama itu etnosentris. Biasanya disebut dengan home country oriented. Di sini merupakan pandangan yang meyakini bahwa orang-orang atau cara kerja atau pendekatan orang dari negaranya sendiri itu lebih baik dibandingkan orang lain. Makanya kalau kita lihat Amerika, mereka itu lebih mempercayai orang-orang yang dari
negara sendiri. Mereka itu kan termasuk negara maskulin, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka yang lebih baik, mereka yang lebih baik. Jadi mereka akan mencoba untuk memanfaatkan masyarakat mereka sendiri. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan global itu seperti itu. Mereka menggunakan orang-orang dari negaranya, mau itu pabriknya buka di Indonesia, kalau Amerika tetap akan menggunakan orang Amerika sebagai bosnya. Karena sikap polisentris atau host country oriented meyakini bahwa orang dari negara asing lebih baik. Biasanya ini pandangan dari negara-negara berkembang. Kalau negara-negara maju, mereka lebih ke arah etnosentris. Mereka menganggap mereka lebih baik. Kalau dari negara-negara berkembang, dari negara ketiga lagi atau negara yang tertinggal, itu menganggap orang dari luar negeri itu lebih baik. Contoh kita lihat jika pelatih sepak bola Indonesia banyak, tapi kenapa nih harus menggunakan Shin Tae-yong? Apakah karena orang Indonesia suka menonton film Korea? Tidak, tapi karena mereka menganggap pelatih dari luar itu lebih baik. Juga dengan di perusahaan itu banyak perusahaan-perusahaan punya meng-hire dari luar, mengambil pekerja dari luar negeri karena mereka menganggap lebih baik. Selanjutnya sikap geosentris di sini tidak membeda-bedakan. Yang penting mereka bertindak dengan baik, maka itu dianggap lebih baik. Oke, kita masuk ke konsep berpikirnya. Jadi kalau dalam bisnis internasional itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu neraca perdagangannya, perbedaan nilai ekspor dan impor. Kalau kalian nanti sudah masuk di ekonomi pembangunan, itu ada nih nilai ekspor dan nilai impor itu harus seperti apa nih agar kita mampu nih mengimpor atau kita harus mengekspor. Itu dia di dalam neraca perdagangan. Selanjutnya neraca pembayaran. Jadi ini paling penting juga karena kita mau melihat total pembayaran pada negara lain dan total pembayaran pada negara kita. Contoh seperti Indonesia. Indonesia itu nilai rupiahnya rendah. Sedangkan nilai tukar Amerika itu dolar sangat tinggi. Itu harus apa nih yang dilakukan? Otomatis orang Amerika akan berusaha untuk membeli produk dari Indonesia. Karena apa? Karena murah. Karena dia dari mata uang. Sedangkan kalau Indonesia itu jangan deh beli produk dari Amerika karena sangat mahal. Karena nilai tukar uang atau pembayarannya itu lebih tinggi. Kita lihat lagi negara China. Tapi kalau negara China itu mampu memanfaatkan kerendahan nilai mata uang mereka. Dulu tahun 90-an sampai 2000, Cina itu termasuk negara miskin. Tapi sekarang kita lihat Cina itu menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Karena apa? Karena mereka mampu memanfaatkan rendahnya nilai tukar mata uang mereka. Caranya seperti apa? Mereka mensuplai produk ke Amerika. Amerika itu beli murah kok, sekian dolar kok, $1 kok, $2. Akhirnya mereka ketergantungan dengan produk-produk dari Cina. Saat mereka sudah ketergantungan, disitulah negara pemerintah China itu menaikkan nilai tukar nilai biaya masuk, biaya keluar itu dinaikkan, baru harus ada syarat ini dan syarat itu dinaikkan. Akhirnya itu yang membuat negara-negara yang menjadi pecandu barang Cina nggak bisa lepas. Dan Cina akhirnya sekarang menjadi negara apa yang negara besar yang mungkin apa yang tidak ada di Cina, semuanya ada. Mau kamu sekarang manusia aja yang nggak ada manusia dari manusia buatan Cina, itu yang nggak ada. Lainnya ada semua. Tuhan aja mau diciptakan orang Cina. Kita lihat kemarin itu matahari mereka sudah coba ciptakan, matahari buatan Cina. Itu mereka udah coba buat, cuman memang belum sesempurna matahari buatan Tuhan sih. Mereka sudah coba buat itu. Itulah kebetulan Cina. Terusnya nilai tukar, ini tadi nilai uang. Sebenarnya keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Jadi kalau kita berbicara keunggulan absolut, ini bagaimana sebuah negara itu mampu memonopoli produk atau biaya produksi mereka bisa lebih rendah. Contoh Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang mampu memonopoli apa? Kalau kita lihat bahan-bahan baku yang baik dari hutan, Indonesia mampu nih menjadi unggul secara absolut. Tapi kalau dari teknologi Indonesia nggak mampu. Hanya keunggulan komparatif. Kita membandingkan produksi dari dalam negara kita dengan negara lain. Keunggulannya kita apa nih dibandingkan negara lain? Contoh
mobil nasional buatan Indonesia dengan mobil nasional buatan Korea, itu mana yang lebih murah? Itu perbandingan. Oke, kita masuk ke bisnis. Aku lagi cum soalnya. Apa sih yang bisa kita dapatkan? Pertama, keuntungan potensial itu dari pasar-pasar yang baru tadi. Profit marginnya otomatis selisih pembayaran tadi. Baru selanjutnya mendapatkan konsumen baru, yaitu melayani pelanggan di luar negeri. Baru serangan balik, dalam artian kita ingin membunuh produk dari negara lain. Contoh itu sudah sempat terjadi antara iPhone dan Huawei. Huawei buatan Cina, sedangkan iPhone itu buatan Amerika. Mereka perang. Itu mereka saling serang balik. Ya walaupun akhirnya karena karena biaya tadi, akhirnya tetap juga Huawei yang menang. Urusannya bahan baku, makanya kita lihat investor dari negara-negara lain banyak investasi Indonesia. Karena apa? Karena bahan bakunya ada di Indonesia. Teknologi, kalau kita berbicara teknologi, kemampuan Cina dalam mengadopsi teknologi dari negara Eropa dan Amerika itu membuat mereka berkembang. Kita lihat sekarang teknologi yang murah atau mesin-mesin yang murah itu semua berasal dari Cina. Sebenarnya efisiensi terkait dengan pasar global, kita masuk ke pasar baru, kita bangun pabrik di sana, otomatis kan ada biaya yang terpangkas, distribusi kah atau biaya produksi kah, itu akan terpangkas. Jadi dia masuk ke dalam efisiensi. Dan mungkin yang lain-lain, mungkin seperti tadi yang kita bilang sana dan lain-lain. Politik ini sangat, contoh di Indonesia ini tahun 2024 ini akan ada pemilihan presiden, maka akan banyak juga terjadi gejolak ekonomi, mulai dari perusahaan akan pindah ke negara lain atau mungkin negara lain akan memanfaatkan kesempatan itu dan lain-lain. Selanjutnya level keterlibatan bisnis internasional. Itu pertama itu ada eksportir dan importir. Eksportir mengirim barang ke luar negeri, sedangkan importir membeli barang dari luar negeri. Oke, harus pahami. Selanjutnya perusahaan internasional. Kita mencoba untuk masuk ke sebuah negara. Perusahaan A itu masuk ke negara lain. Selanjutnya perusahaan multinasional, mereka sudah memiliki cabang di seluruh dunia. Itulah dia level keterlibatan. Baru beberapa ini bisa kita beberapa pendekatan dalam bisnis internasional itu ada ekspor, impor, lisensi. Lisensi ini perjanjian suatu perusahaan memberikan lisensi kepada pemegang lisensi atau merek. Selanjutnya membuka kantor cabang di negara baru atau mungkin joint venture, perusahaan kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah untuk mendirikan perusahaan baru atau investasi langsung, kita membuka pabrik langsung di sana. Nah, hambatan-hambatannya bisa terkait kurs mata uang karena perbedaan nilai mata uang, sosial budaya yang kita bilang ini mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan budaya orang lain, akhirnya itu menjadi hambatan. Ekonomi, selanjutnya hukum dan politik, paling penting itu bahasa. Indonesia paling gagap dengan bahasa asing. Itu sangat amat menjadi hambatan. Baru lembaga-lembaganya ini ada Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, General Agreement Tariff and Trade, Badan Perdagangan Dunia dan lain-lain. Ini aliansi-aliansinya kawasan perdagangan bebas ASEAN, kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, masyarakat Eropa dan lain-lain. Oke, baik, kita langsung masuk ke tugas. Ini saya akan buat di GCR mencari aliansi negara-negara minimal 10 aliansi dan jelaskan. Oke, terkait apa tuh? Contoh kita anggap OPEC. OPEC itu terkait dengan minyak. Apa aja nih yang terkait dengan minyak? Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktu kita tinggal 10 menit, saya akan coba menjawab pertanyaan dari beberapa teman. Oke, Lian Harefa, silakan. Pak, saya mau bertanya. Dengan adanya faktor dengan bisnis go internasional itu, apakah dampak negatifnya bagi Indonesia? Gimana? Dengan adanya bisnis go internasional, apakah ada faktor faktornya bagi Indonesia? Sorry, kamu dubbing.
Ada storing suara kamu. Apakah ada yang lain kamu hidupin? Zoom juga? Coba dimatiin dulu apanya temennya. Oke. Saya ulang, Pak. Gimana? Pertanyaan saya, dengan adanya bisnis go internasional, apakah ada faktor bagi bangsa Indonesia, bagi Indonesia? Apakah hanya saya yang mendengarkan dia storing? Semua, Pak. Oke, Semua, baik. Pak. Lian, kamu coba chat aja ya pertanyaan kamu. Selanjutnya Nuri Mabululu, silakan. Oke, baik. Kita lanjut ke Apriansa, silakan bro. Iya, kesudik. Oke. Ben, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, saya mau bertanya, Pak. Nah, bahwa kan kita tahu kan bahwa globalisasi itu memang sangat baik, sangat menguntungkan. Nah, apalagi kan di zaman sekarang kan ada juga yang salah mengartikan bahwa globalisasi itu ada dampak negatifnya juga, ada dampak positifnya juga. Nah, jadi pertanyaan saya itu, Pak, globalisasi. Nah, bahwa di Indonesia ini banyak orang yang salah mengartikan tentang globalisasi. Nah, apakah globalisasi di Indonesia ini dengan contohnya dalam budaya atau dalam bisnis bisa ibaratnya hancur gitu, Pak? Oke, baik. Berarti kamu mau bertanya dampak negatif dari globalisasi ya? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Genshen Fisher Stompul, silakan. Izin bertanya, Pak. Pak, Ya. itu kan ada 4 jenis itu, Pak. Profit margin itu terdiri atau itu gimana itu, Pak? Maksudnya, Pak? Yang 4 jenis itu, Pak. Oke, kamu berbicara tentang keuntungan ya? Profit margin. Oke, baik. Terima kasih. Lumban Gaul Hendrika, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Aku. Mengenai globalisasi, pastinya Indonesia selama ini bahkan belakangan ini pasti sudah mempunyai ikatan-ikatan dengan negara lain terkait dengan bisnis globalisasi. Apakah selama ini bisnis globalisasi Indonesia dengan negara lain itu terjalin dengan sempurna atau bahkan jadi merugikan Indonesia atau gimana, Pak? Gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih. Sri Pinky Sibagariang, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, sama-sama anakku. Apa upaya kita dalam menanggapi sikap polisentris dalam bisnis globalisasi? Oke, baik. Saya akan langsung jawab pertanyaannya semuanya. Tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terkait dengan dampak negatifnya. Benar, banyak dampak negatif dari bisnis internasional atau globalisasi. Bisa terkait dengan tidak mampunya kita bersaing dengan investor-investor baru. Itu salah satu dampak negatif. Atau mungkin akhirnya kita mengkonsumsi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Atau mungkin kita akhirnya tidak mampu, sumber daya manusia kita tidak mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain karena semuanya sudah bebas masuk ke negara tersebut. Selanjutnya itu untuk Eben, itulah beberapa dampaknya untuk Hendrika dan si Pinky, saya lupa. Oke, Genshen, profit market ini terkait dengan keuntungan yang kita dapatkan dari pasar tersebut. Oke, sebentar lagi. 5 menit, Pak. Kalau kita berbicara profit market, kita berbicara tentang keuntungan yang bisa kita dapatkan dari pasar tersebut. Kalau kita masuk ke pasar Amerika dengan nilai kurs rupiah yang rendah, otomatis kita menaikkan produk kita masih bisa mendapatkan dengan peningkatan harga yang kita buat, itu masih bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi profit market itu keuntungan pasar baru yang bisa kita raup.
Itu dia terkait dengan Gensen. Hendrika tadi, apa tadi Dek intinya kamu? Pertanyaan saya Pak, selama Indonesia menjalin hubungan Oke. bisnis globalisasi, Baik. Banyak hal yang sudah terjadi dari tahun 1965 setelah Orde Lama lengser. Perusahaan-perusahaan global sudah masuk ke Indonesia, mulai dari Freeport itu sudah masuk nih ke Indonesia. Tetapi ada yang terjalin dengan baik, ada juga yang tidak terjalin dengan baik. Karena contoh seperti ini, beberapa perusahaan beberapa investor yang mendirikan perusahaan Indonesia, mereka akhirnya cabut dari Indonesia, tetapi tidak meninggalkan sesuatu hal di Indonesia. Kita anggap Nike dan Adidas itu merupakan pabrik sepatu dari Amerika. Mereka membawa semua produk-produk tersebut, membawa semuanya, mulai dari pabriknya, sumber daya manusia, transfer knowledge-nya, mereka bawa. Akhirnya apa? Tidak ada yang tinggal di Indonesia. Sepatu-sepatu yang ada di Indonesia ya tetap KW, nggak ada yang sebagus produk dari Amerika. Padahal kalau kita lihat Cina, mereka mampu membangun hubungan yang baik dengan negara-negara investor barunya. Kita lihat pabrik mobil Chevrolet, General Motor. Kalau kalian tahu General Motor atau Chevrolet, merek mobil Chevrolet, itu Wuling itu merupakan kopian dari produk mobil merek Chevrolet, General Motor. Mereka mampu meninggalkan pengetahuan-pengetahuan untuk negara yang mereka tempat mereka investasi sebelumnya, tidak lepas begitu aja. Jadi kalau masalah perselisihan itu sangat banyak karena terkait dengan mungkin teman-teman tahu 1 Mei itu hari apa? Hari buruh. Di situ sangat banyak gesekan-gesekan politik bergabung kepada buruh, sehingga itu juga menjadi ancaman buat investor-investor. Itu terkait dengan Hendrika. Untuk Pinky tadi apa Pinky? Pertanyaan kamu Dek. Apa upaya kita dalam menanggapi sikap polisentris dalam bisnis globalisasi? Oke, baik. Polisentris ini kan terkait kita menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Saat kita berbicara orang lebih baik, maka itu sama dengan kita menganggap diri kita tidak mampu. Oleh karena itu, maka sumber daya manusianya kita yang harus kita perbaiki. Jadi kalau sumber daya manusia tidak diperbaiki, ya sama aja bohong. Makanya sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Nadiem ingin membuat kita itu enggak hanya ikan yang belajar di kolam renang, tetapi belajar di lautan. Nanti semester 5